Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Dewa Rantialo dan rekan saya Firdaus. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang manajemen risiko valuta asing. Mata kuliah Ekonomi Internasional, dosen pengampu Ibu Irma Yuliani SE MSI. Langsung saja ke pembahasan risiko valuta asing dan pengelolaannya. Risiko valuta asing merupakan tantangan yang signifikan bagi perusahaan dan institusi keuangan yang terlibat dalam perdagangan internasional atau memiliki exposure terhadap mata uang asing. Beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai tukar meliputi: pertama yaitu kondisi ekonomi. Data ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga sangat mempengaruhi nilai tukar. Kedua, stabilitas politik. Ketiga, permintaan dan penawaran. Keempat, intervensi pemerintah. Adapun strategi pengelolaan risiko valuta asing diantaranya yaitu hedging. Ini adalah strategi yang paling umum digunakan untuk melindungi diri dari risiko fluktuasi nilai tukar. Hedging dapat dilakukan melalui berbagai instrumen keuangan seperti kontrak berjangka, opsi, dan swap mata uang. Kedua, diversifikasi portofolio. Dengan memiliki variasi dalam mata uang yang digunakan, perusahaan dapat mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi satu mata uang tertentu. Ketiga, penggunaan instrumen derivatif. Selain kontrak berjangka, perusahaan dapat menggunakan instrumen derivatif lain seperti swap mata uang. Swap memungkinkan perusahaan untuk menukar pembayaran dalam satu mata uang dengan pembayaran mata uang lain. Kemudian, manajemen posisi aktif. Strategi ini melibatkan pemantauan secara terus-menerus terhadap posisi valuta asing yang penyesuaian yang dilakukan berdasarkan kondisi pasar yang berubah. Kelima, menggunakan kebijakan internal. Perusahaan juga dapat mengembangkan kebijakan internal yang jelas mengenai pengelolaan risiko valuta asing. Kemudian, manajemen risiko al-sharp atau valuta asing. Adapun manajemen risiko valuta asing diantaranya yaitu menghindari riba, gharar, maisir, dan keadilan dan keseimbangan. Baik, masuk ke pembahasan ketiga yaitu jenis-jenis risiko valuta asing. Terdapat 3 jenis risiko nilai tukar mata uang asing. Yang pertama yaitu risiko transaksi. Hal ini terjadi ketika suatu perusahaan sepakat dengan perusahaan asing untuk membeli atau menjual barang atau jasa dengan ketentuan sebagai berikut. Perusahaan setuju untuk melakukan atau menerima pembayaran dalam mata uang nasional perusahaan asing. Setuju untuk menyelesaikan penerimaan atau pembayaran di kemudian hari. Nomor 2, ada risiko penerjemahan. Risiko ini juga disebut sebagai exposure translasi dan merupakan risiko akuntansi bagi perusahaan yang berkantor pusat di satu negara dengan anak perusahaan di negara lain. Yang nomor 3, ada risiko ekonomi, yang mana kondisi ekonomi makro seperti ketidakstabilan politik dan ekonomi memengaruhi nilai pasar perusahaan. Jika perusahaan memiliki anak perusahaan di luar negeri dan mata uang mereka terdepresiasi, ini akan menurunkan nilai pasarnya. Yang nomor 4, ada exposure.
merupakan munculnya resiko akibat adanya fluktuasi mata uang asing yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestik. Exposure ada 3 macam. Ada exposure translasi, exposure transaksi, dan exposure ekonomi. Masuk ke pembahasan nomor 4, yaitu strategi manajemen risiko valuta asing. Yang pertama, gunakan kontak forward untuk manajemen risiko valuta asing bisnis. Meskipun terdapat banyak metode untuk mengelola risiko nilai tukar mata uang asing, kontak forward telah menjadi alat andalan bagi bisnis yang ingin mengurangi risiko valuta asing. Yang nomor 2, ada diversifikasi exposure mata uang untuk lindung nilai valuta asing. Diversifikasi beroperasi berdasarkan ideologi mendistribusikan exposure pada berbagai aset, atau dalam konteks ini berbagai mata uang, untuk mengurangi dampak pergerakan pasar yang merugikan pada keseluruhan portofolio keuangan bisnis. Yang nomor 3, ada gunakan perintah pasar untuk melindungi arus kas dari volatilitas mata uang. Perintah dasar adalah instrumen keuangan penting bagi bisnis yang terlibat dalam perdagangan internasional. Perintah pasar memungkinkan organisasi untuk membeli atau menjual mata uang pada harga yang telah ditentukan, menawarkan kendali dan prediktabilitas di tengah pasar valuta asing yang seringkali bergejolak. Yang nomor 4, yaitu pantau berita perdagangan mata uang dan perakiraan nilai tukar secara berkala. Tetap mengikuti perkembangan kondisi pasar sangatlah penting dalam rangka perdagangan internasional dan valuta asing yang terus berkembang. Pemantauan berkala memungkinkan bisnis memperoleh wawasan real time tentang dinamika pasar, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan tepat waktu. Yang nomor 5, otomatisasi pembayaran menggunakan pembayaran batch untuk kewajiban berulang. Pembayaran batch mengacu pada pemrosesan beberapa pembayaran secara berkelompok yang memungkinkan bisnis menangani beberapa transaksi secara bersamaan. Metode ini sangat efisien untuk mengelola kewajiban berulang dan meningkatkan efisiensi. Metode ini juga sangat bermanfaat bagi bisnis dengan utang dan piutang yang besar, seperti model berbasis langganan dan penyedia layanan dengan siklus penagihan yang teratur.